Baik Bu, terima kasih kepada Bu Hana atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu dari Pusdatin, terkhusus tamu istimewa narasumber hebat yang sangat inspiratif ya, yaitu Pak Gogo dan Pak Irfana yang luar biasa tadi, sangat memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Apa yang beliau sampaikan luar biasa ya, amazing. Ya, kita aplaus buat beliau berdua, semoga beliau selalu Allah berikan kesehatan tentunya, selalu dimurahkan rezekinya dan diberkahi segala kehidupannya. Amin. Baik Bapak Ibu, juga kita hari ini hadir di malam ini tamu yang juga sangat spektakuler, yaitu tamu yang kita tunggu-tunggukan, kita nantikan, yaitu kedua DRB luar biasa kita, Duta Rumah Belajar terinovatif tahun 2018, yaitu Bapak Sigit Suryono dan Ibu Asih Prihatin. Selamat malam Pak Sigit dan Bu Asih. Selamat malam Pak Marwiarsi. Ya, luar biasa ya. Selamat malam. Jadi ya, selamat malam Bu Asih. Baik Pak Sigit dan Bu Asih, mereka ini adalah dua sejoli ya, dalam arti kata dua duta rumah belajar terinovatif tahun 2018-2019 ya, yang nanti akan kita tanya-tanya ini, kita kepo-kepoin ya, mungkin seputaran motivasi, tips ya gitu, bagaimana sehingga menjadi duta rumah belajar terinovatif tentunya. Tentunya ini jadi motivasi, pengalaman tentunya buat kita para sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar seluruh Indonesia, saya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu tamu kita yang pertama adalah Bapak Sigit Suryono SPD MPD. Beliau adalah seorang guru ya yang mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah Yogyakarta. Beliau ini luar biasa Bapak Ibu ya. Beliau ini luar biasa mendapatkan banyak penghargaan ya. Kalau kita lihat mungkin di websitenya sigit.info ini luar biasa. Penghargaan yang beliau sudah terima itu luar biasa. Sampai-sampai udah harus memegang dua amanah nih Bapak Ibu. Satu amanah sebagai duta rumah belajar 2018 dan satu lagi sebagai duta sains P4TK IPA luar biasa di tahun 2020. Ini sebuah prestasi yang amazing ya, yang luar biasa kita pikir, dua amanah sekaligus ya di tahun 2018 dan juga di tahun 2020 ini. Baik Pak Sigit, langsung saja di pertanyaan pertama, menurut Bapak motivasi apa untuk menjadi seorang duta rumah belajar yang mungkin bisa Bapak ceritakan kepada kami para sahabat rumah belajar Pak, yang mungkin ke depan bisa mengikuti jejak Bapak dan Ibu Asih. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Motivasi saya sebenarnya itu sangat sepele sebenarnya. Saya ingin reuni dengan Mas Irfan, reuni dengan tim dari rumah belajar dan sebagainya. Karena sebenarnya saya mengenal rumah belajar mungkin dengan teman-teman dengan teman-teman DRB yang lainnya, mungkin saya ternyata lebih awal. Karena saya mengenal rumah belajar itu sejak tahun 2011 awal rumah belajar, dan saya adalah sekretaris komunitas rumah belajar Kemdikbud yang ada di Facebook, dan itu dibentuk pada tahun 2011 di Hotel Mirah, dan saya pada saat itu terpilih dari sekretaris. Kemudian untuk ketuanya adalah Bapak Mampuono itu dari Semarang. Jadi saya sebenarnya untuk prestasi-prestasi saya yang ada di blog itu semua sebenarnya hasilnya adalah dari saya dibimbing oleh Balai Pustekom di provinsi, dan juga yang paling banyak adalah di Pustekom sendiri. Karena sejak tahun 2011 itu saya hampir tiap setahun itu 4-5 kali diikutkan kegiatan Pustekom sampai tahun 2015 terakhirnya. Jadi untuk komunitas rumah belajar itu sampai tahun 2015. Kemudian habis itu tahun 2016 saya dihubungi lagi dari Pustekom untuk menyelenggarakan kegiatan MGMP IPA Kabupaten Gunung Kidul kerjasama dengan Pustekom. Pada saat itu narasumbernya adalah Pak Irfan, Mas Irfan. Dan saya ingat yang jemput itu saya, Mas Irfan, pakai pesawat pertama GA202. Saya jemput, kemudian beliau pulangnya sama Pak Aristo Rahati. Jadi dari Gunung Kidul sama Pak Aristo. Jadi ini adalah event kedua saya dengan Pak Irfan secara langsung. Kemudian pada saat
itu saya ditanya, apa motivasi saya sebenarnya? Saya sebenarnya motivasinya adalah pengen reunian. Jadi ketika saya di kegiatan pembatik level 1, level 2, saya pun tidak bilang sama teman-teman Pustekom kalau saya ikut pembatik. Dan baru ketahuan saya ikut pembatik itu pada saat di level ketiga itu ketemu dengan Bu Erna sama Mbak Mutik yang langsung menangani di Jogja sama Mas Anto. Nah itu mereka tanya, ngopo kue, istilahnya kenapa kamu kesini? Jadi jawaban saya pun pada saat itu, saya pengen reunian Mbak. Maka apa yang untuk mencapai itu, maka yang saya lakukan pada saat itu adalah saya maka harus serius. Ketika saya beda dengan yang kalau saat ini teman-teman SRB itu bisa kerjasama dengan lintas provinsi. Pada tahun 2018 itu untuk telekonferensi atau model Vicon seperti ini itu sesuatu yang mahal dan kita tidak mengetahui SRB dari daerah lain itu tidak tahu, maka kita hanya tahunya di lingkungan di provinsi DI saja. Maka di persaingan itu saya harus mengatur strategi di situlah. Maka nanti untuk tips-tipsnya akan saya perlihatkan di bagaimana mengatur strategi ketika jadi DRB, biar jadi DRB, karena untuk biar saya bisa sampai ke Jakarta maka saya harus jadi terbaik di Jogja. Nah itu maka itu motivasi tertinggi adalah bagaimana saya bisa biar terbaik di Jogja, maka semua potensi minat dan bakat saya juga mindset pikiran saya juga, karena saya juga di situ sudah mendarah daging lah istilahnya rumah belajar itu di tempat di hati nurani saya. Kenapa seperti itu? Karena rumah belajar itu yang membawa saya salah satunya adalah sebagai juara 1 Gupres tingkat nasional, mendapatkan penghargaan dari Presiden Satya Lencana bidang pendidikan tahun 2016 dan mengantarkan saya ke Melbourne tahun 2016 juga. Itu adalah sebenarnya adalah salah satunya adalah saya dilatih oleh rumah belajar yang salah satu bidang ilmunya yang saya kembangkan menjadi juara 1 itu adalah saya dibimbing oleh Balai BPMPK Semarang, dan saya ikut lomba di situ finalis mobile learning atau berbasis APK, dan itu yang mengantarkan saya sebagai juara 1 tingkat nasional tahun 2015. Maka saya sangat bermotivasi, saya pengen jadi selain reunian, pasti saya adalah pengen menumbuhkan lagi saya sebagai agen rumah belajar di Provinsi DIY. Mungkin itu Mas, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sigit. Luar biasa penjelasan dari Pak Sigit ya. Dari niatan pingin reunian gitu, kemudian muncul rasa semangat ya dan kerja keras yang luar biasa, sehingga beliau betul-betul meniatkan diri ya, kalau bisa saya terbaik di Jogja, dan ke depan saya akan terbaik di Jakarta secara nasional gitu ya. Luar biasa ya Pak ya. Mungkin dengan motivasinya tadi, dengan minatnya, sehingga mindsetnya pun terbangun, benar-benar rumah belajar itu ya bergema di seluruh Nusantara, di seluruh nasional, secara nasional gitu. Baik Pak Sigit, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Vektor Realita Aditopo sebagai host kita yang Duta Rumah Belajar Terinovatif tahun 2019. Narasumber kedua malam hari ini adalah salah satu idola saya, karena pertama kali saya kenal dengan beliau ini pada saat kegiatan pembatik di level 3 pada modul video sebagai media pembelajaran. Nah, pada saat itu saya terkesima dengan video beliau, yaitu tentang mengambil buah dari balik layar. Jujur saja, bagi orang awam itu merupakan hal yang sangat istimewa sekali, karena video itulah yang membuat kenangan tersendiri bagi pribadi saya kepada narasumber kedua malam hari ini. Mari kita sambut dengan meriah narasumber kedua kita, Duta Rumah Belajar Terinovatif tahun 2019, Ibu Asih Prihatin SPD. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam Pak Bayu, terima kasih. Ya,
Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Yang terhormat pada Bapak Gogot, Bapak Irfana Steviano, sangat luar biasa. Rasanya saya ingin duduk dan menyimak Mas Irfana sama Pak Gogot. Semoga ada kelanjutannya dari materi yang tadi karena sangat menarik sekali. Terima kasih sekali. Kalau Mas Irfana tadi mengidolakan Pak Gogot, kalau saya mengidolakan Pak Gogot dan juga Mas Irfana. Dua-duanya idola saya. Oke. Terima kasih sekali kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir malam hari ini, seluruh Duta Rumah Belajar, sahabat Rumah Belajar yang ada di seluruh Indonesia, dan juga khususnya ini semua moderatornya keren-keren sekali. Kalau pertemuan malam hari ini itu ada kata-kata DRB terinovatif. Mungkin teman-teman, apa inovatifnya saya? Ya, saya ini biasa saja sebenarnya Bapak Ibu, saya ini hanya guru, dan DRT menurut saya teman-teman saya semua yang 2020 itu terinovatif. Saya hanya beruntung saja menjadi terpilih yang terinovatif. Sementara untuk Bapak Sigit sendiri ini sudah sangat luar biasa sekali Pak Sigit. Karya-karyanya sudah keren sekali, prestasinya banyak sekali. Ya, saya hanya seperti ini saja Pak Sigit. Tidak ada yang istimewa karena menurut saya semua teman-teman saya itu yang istimewa. Semua 2020, 2018, 2019, 2018 dan 2017 semuanya keren-keren dan kalianlah yang menginspirasi saya. Oke, terima kasih sekali ini kepada Bang Bes, Denny yang sudah men-share screen-nya. Ini sampai lupa ini Mas Bayu tadi menanyakan tentang motivasi ya Mas Bayu. Iya, betul Ibu. Oke, Jadi, terima kasih. Silakan Ibu. Iya, jadi pertama saya mengenal Rumah Belajar dulu sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya sudah mengenal, tapi belum begitu dekat dengan Rumah Belajar, hanya sekilas saja. Nah, kebetulan saat itu saya mendapat SMS dari Pak Fahrudin dari DRP 2018 yang men-share tentang kegiatan pembatik. Nah, dari situ saya penasaran. Ada kegiatan pembatik, ini kegiatannya daring. Jadi yang utama itu saya adalah penasaran mengikuti kegiatan pembatik. SMS itu semuanya sama, beberapa guru dapat, dan saya sangat penasaran sekali ingin mengikutinya. Kemudian saya mengikuti pembatik level 1, alhamdulillah lulus, saya ikut level kedua, di situ membuat video pembelajaran, alhamdulillah lulus, video saya sangat sederhana sekali, namun saya makin penasaran, kemudian di pembatik level 3 saya mengikutinya di tingkat provinsi, sama sekali saya tidak menduga saya masuk ke provinsi, itu sudah bukan hanya mimpi, tapi juga, ya pokoknya sudah 30 besar, sudah luar biasa bagi saya. Kemudian saya tidak menyangka saya juga terpilih menjadi Duta Rumah Belajar. Kebetulan ada 2 Duta Rumah Belajar dari Jawa Tengah, ada Bapak Kelik yang sangat keren dan juga saya mendampingi Pak Kelik. Kemudian setelah itu kami ke Jakarta, nah di situ alhamdulillah sekali, kemudian terpilih menjadi 10 besar Duta Rumah Belajar, kemudian menjadi 2 besar Duta Rumah Belajar yang terinovatif. Karena semakin mengikuti pembatik saya semakin penasaran, saya ingin membuat sesuatu yang baru, yang saya sebelumnya belum tahu, jadi mungkin itu yang memotivasi saya. Bapak tadi mengatakan juga yang saya mengambil buah itu juga sebenarnya sebelum ke Jakarta saya sudah punya ide 1 hari sebelumnya, itu saya membuat video pembelajaran apa ini untuk dibuat di Jakarta dalam waktu hanya 1 hari. Nah, malam sebelum saya ke Jakarta itu saya mencari apa kira-kira. Nah, saya lihat buah, terus saya ambil buah aja dari animasi menjadi kenyataan. Ya, seperti itu Bapak Bayu. Jadi rasa penasaran saya terhadap Rumah Belajar, rasa penasaran saya terhadap kegiatan pembatik yang membuat saya semakin hari semakin merasa bodoh saya mengikuti pembatik, karena saya merasa teman-teman saya itu hebat-hebat semua. Saya ingin belajar dari mereka. Saya ingin apa yang mereka sharing, saya ingin menyimaknya, saya juga ingin bisa walaupun dengan kemampuan saya yang terbatas ini.
Kemudian ini saat malam anugerah saya tidak menyangka sama sekali dan mungkin teman-teman saya juga tidak menyangka. Ya ini mungkin rezeki saya ya, karena sebenarnya yang terinovatif itu semuanya 2019 terinovatif dan semuanya keren-keren, banyak yang lebih dari saya. Sebelumnya mungkin kalau Bapak Sigit prestasi sudah puluhan atau ratusan, nah mungkin kalau saya prestasinya ini belum banyak seperti Bapak Sigit. Jadi saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat rumah belajar yang mungkin merasa saya belum punya prestasi apa-apa ini, saya belum banyak prestasinya. Ayo semua bisa, semua sahabat rumah belajar bisa menjadi duta rumah belajar. Yang penting adalah kita semangat, seperti yang tadi Pak Irfana sampaikan, semangat. Nah, dari rasa penasaran, ingin tahu, setiap ingin tahu itu merasa selalu bodoh, teman saya kok bisa ini, saya harus belajar juga seperti itu. Kemudian selain itu juga terkait dengan rumah belajar, karena ini sangat terkait dengan pembelajaran dan IT, saya ingin guru-guru, orang-orang di sekitar saya, kemudian peserta didik juga melek IT dengan melakukan pembelajaran bersama rumah belajar dan juga terintegrasikan dengan yang lainnya juga, kalau memang memungkinkan. Dulu saat kebetulan sebelum pemilihan Duta Rumah Belajar Terinovatif, saya sedang menulis buku, kemudian saya mengintegrasikan rumah belajar dalam buku tersebut melalui barcode yang ada di buku tersebut. Alhamdulillah, peserta didik di kabupaten saya banyak yang menjadi mengaksesnya. Jadi mungkin ini juga salah satu, saya tidak tahu ya, ini ya hanya anugerah saja, kenapa saya masuk terinovatif. Teman-teman saya sebenarnya semua yang terinovatif, ini hanya rezeki saya, karena saya ingin penasaran, dan ingin selalu belajar dari teman-teman saya yang terinovatif. Mungkin seperti itu Bapak Bayu. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya, sungguh rendah hati kalau saya dengar Ibu menjelaskannya. Sekarang selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fahrul. Terima kasih Pak Bayu. Ya tadi kalau Ibu Asih ya, kalau Pak Sigit tadi dari rasa pingin reunian, kalau Bu Asih dari rasa pingin nih kayaknya nih ya. Kalau tadi ya luar biasa. Nah sekarang Pak Sigit, bagaimana menurut Bapak tips menjadi seorang duta terinovatif Pak? Kira-kira ada tips khusus enggak? Menjadi seorang duta terinovatif ini mungkin bisa ceritakan pengalamannya buat kami, mungkin para sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia mungkin Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Farul atas pertanyaannya. Nanti saya share sedikit ini ya, screen Pak, saya ya. Monggo Pak, monggo. Oke, bisa kelihatan kah? Bisa Pak, bisa. Sudah Mas? Bisa. Oke, terima kasih. Teman-teman, untuk pada saat tahun 2018, saya itu sebenarnya sudah mendapatkan bocoran dari Mbak Muti dulu. Itu dari Pustekom. Ini loh, media yang kemarin sudah dipresentasikan di Pustekom itu adalah media yang dibuat oleh Pak Denny, Bes Denny, sehingga wah saya sudah punya prediksi Bes Denny pasti jadi terbaik pada saat itu. Kenapa? Karena medianya beliau sangat inovatif. Kemudian ketika saya tahu informasi seperti itu, saya pada saat itu langsung searching. Saya cari nama Bes Denny itu karena pada tahun 2018 kita benar-benar blank satu daerah dengan daerah lainnya. Maka saya searching, ternyata Bes Denny itu beliau mendapatkan penghargaan sebagai blogger, salah satu dari 7 blogger nasional yang dia mendapat penghargaan dari Menteri dari Pak Anies Baswedan katanya dengan blognya tersebut. Saya cari blognya, ternyata luar biasa blognya. Pantas beliau dan juga karya-karya videonya juga bagus. Maka pada saat itu saya sama mentor saya, Duta Rumah Belajar tahun 2017, saya dibilangin nanti ada beberapa penghargaan. Maka pada saat itu, saya sebenarnya tembakan saya adalah pada saat seminar sebenarnya. Jadi pada saat seminar nasional itu kan ada
salah satu nanti akan dapat laptop. Saya masih ingat pada satu. Jadi ketika pada saat itu nanti akan dapat laptop di seminar nasional, maka saya setiap saat ketika ada presentasi dari para narasumber, maka seluruh presentasi tersebut saya masukkan dalam blog saya. Jadi blog saya ini adalah semua tulisan-tulisan kaitannya saya mengikuti seminar, saya jadi seperti ini. Ini nanti bentuk laporan saya. Jadi laporan saya pun mungkin beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman mungkin menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya, saya bikin laporan seperti ini langsung menggunakan fasilitas blog saya. Ini menggunakan H5P. Jadi misalkan nih, nah ini. Jadi saya bentuk-bentuk laporan memang agak nyeleneh dikit dari teman-teman. Kalau teman-teman pakai PowerPoint, saya pakai H5P. Kemudian saya juga memanfaatkan fasilitas Flipbook, nah, ini juga ada Flipbook dan lain sebagainya seperti ini. Jadi memang mungkin target saya pada saat itu sebenarnya adalah pengen mencari laptop. Jadi agak lucu juga, pengen mencari laptop pada saat seminar. Jadi di seminar itu semua postingan ketika narasumber menyampaikan materi dari pembukaan sampai akhir itu saya posting semua dan langsung saya kirim ke panitia dan juga teman-teman DRB. Baik itu menggunakan sigit.info web saya dan juga ini ada juga namanya pena belajar.kemdikbud.go.id karena pada tahun 2018 untuk penilaian ketika kita masuk ke sebagai duta itu salah satunya adalah yang pertama adalah ini, yang kedua kita sekolah kita, kemudian yang ketiga adalah kita membuat artikel-artikel di pena belajar.kemdikbud.go.id. Ini hanya tahun 2018. Untuk tahun 2020 adalah teman-teman itu kan ada vlog, blog dan juga tatap muka, tatap maya sehingga nanti teman-teman bisalah paling enggak bisa lihat dikit mengintip blog saya. Karena dari blog saya inilah saya bisa mendapat banyak sesuatu dari Pustekom. Salah satunya mungkin terbaiknya, terinovatifnya saya juga nggak tahu. Saya hanya pengen tembakan saya itu pengen dapat laptop di event seminar. Apakah itu nanti dari postingan-postingan saya yang secara kontinu pada saat kegiatan itu dinilai oleh panitia, saya juga tidak tahu. Yang jelas saya melakukan sesuatu tujuannya adalah pada satu laptop untuk terbaik di kegiatan seminar. Ternyata pada saat itu untuk DRB tidak boleh, sehingga nggak apa-apa lah. Ya sudah, mungkin Pupus sudah mendapatkan laptop dari seminar tersebut. Nah ini ada di kegiatan di Pena. Kemudian dari catatan-catatan kegiatan itu saya catat semua, ini hampir 500 postingan, jadi sebenarnya teman-teman di DRB 2018 seperti yang disampaikan oleh Bang Jarwo kemarin, kita banyak yang dari blogger juga, Bang Jarwo itu blogger, kemudian apalagi BSD ini sudah menghasilkan uang dari blognya, dan saya juga berawalnya dari seorang blogger, dan ini dari apa yang saya buat di sini ini adalah sebuah portofolio. Maka salah satu dari tips saya yang pengen saya sampaikan pada teman-teman, apalagi saat ini itu penilaian nanti basicnya adalah menggunakan blog itu sebagai portofolio, maka gunakan blog itu untuk mencatat semua kegiatan teman-teman, baik itu misalkan kegiatan seperti hari ini, ngopi pahit, roadshow, kemudian juga vlog teman-teman dimunculkan di blognya, dan juga mungkin sosialisasi tatap muka, tatap maya semua dimunculkan di blog teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, nah inilah saya sebagai salah satu agen rumah belajar, maka di blog saya ada tulisan rumah belajar, kemudian ini juga ada link-link semua rumah belajar. Jadi kalau ini saya klik, dia langsung masuk ke rumah belajar, kemudian kelas mainnya juga, ini kelas digital langsung masuk ke kelas digitalnya rumah belajar, dan juga di sini ada program saya ketika jadi rumah belajar. Sebagai duta rumah belajar, kita adalah sebagai influencer, tipnya, maka kita nanti kita bekerja sebagai pendamping guru, kita bentuk forum grup diskus, pelatihan workshop, publikasi di medsos dan blog. Dan ini akan dilakukan secara terus-menerus ketika kita jadi
duta rumah belajar. Dan jangan lupa ketika menampilkan di medsos dan blog, tarik semua ke blog, karena blog itu nanti yang akan mengantarkan teman-teman di kemudian hari bisa mendapatkan prestasi yang suatu saat akan mendapatkan prestasi yang bisa diraih teman-teman. Salah satunya saya kemarin dari blog ini, yang terakhir ini adalah dari blog ini saya terpilih menjadi salah satu guru yang akan mewakili Indonesia untuk Vicon dengan Uni Emirat Arab minggu depan. Jadi saya mewakili guru SMP. Untuk yang SMA itu dari juara 1 Gupres tahun 2018 kemarin Pak Arifin dari Gunung Kidul juga dari SMA 2. Kemudian yang dari SMK itu Bapak Rudi dari SMK Negeri 1 Ciamis Jawa Barat. Kemudian yang SD itu dari Jawa Tengah, dari Karanganyar. Itu salah satunya adalah ketika GTK menyaring kita. Jadi ada beberapa guru ketika diminta untuk menyerahkan portofolionya, maka portofolio yang saya serahkan salah satunya adalah web ini. Jadi web ini adalah portofolio gambaran saya, perjalanan saya dari tahun 2011 ini sampai tahun 2020, dan hasilnya luar biasa. Jadi karena rumah belajar saya bisa seperti sekarang ini, dan maka saya akan terus menjadi duta rumah belajar, paling enggak influencer atau agen rumah belajar paling di DIY, terutama di sekolah saya lah, paling enggak seperti itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Sigit atas penjelasannya yang luar biasa tentang tips ya menjadi seorang duta rumah belajar. Tentunya nih para sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia, jadi sangat jelas sekali ya yang dipaparkan oleh Pak Sigit. Yang pertama adalah tentunya kita harus rajin memposting ya atau mempublish informasi ke blog kita. Nah, mungkin bisa jadi penilaian portofolio itu paling utama di blog kita ya, dengan berbagai informasi yang kita dapatkan selama ini. Kemudian tentunya kita rajin men-share semua informasi atau berita-berita yang ada selama ini ke medsos kita. Itu sering pantau medsos dan blog kita ya, dengan rajin-rajin tentunya, dengan rajin memantau sehingga kita tahu perkembangannya seperti apa. Baik, saya serahkan kepada rekan saya Pak Bayu. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan lagi pertanyaan kedua untuk Ibu Asih Prihatin. Nah, Ibu Asih ini kan terpilih menjadi Duta Rumah Belajar Terinovatif tahun 2019. Boleh dong Ibu Asih membagikan tips untuk kita semua sahabat Rumah Belajar Nusantara, bagaimana untuk bisa menjadi seorang Duta Rumah Belajar Terinovatif? Jadi saya meminta bantuan kepada Ibu Asih untuk menceritakan pengalamannya. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih sekali. Izin share screen, nggih. Siap, Ibu. Oke. Terima kasih sekali. Tadi pemaparan Pak Sigit biasa sekali. Ya, jadi teman-teman yang sekarang saya pilih satu menjadi duta rumah belajar atau mungkin ada dua yang menjadi duta rumah belajar di provinsinya. Adapun how to be a duta rumah belajar, selama pengalaman saya, tips-tips terkait dengan bagaimana sih caranya menjadi duta rumah belajar, ini saya hanya sharing pengalaman saya selama ini. Jadi teman-teman Duta Rumah Belajar 2017, ada di sini ada teman-teman Duta Rumah Belajar tahun 2018 dan ada juga tahun 2019. Kemudian siapakah yang akan menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2020? You are the next. Kalian sahabat rumah belajar. Bagaimana tips-tipsnya? Yang pertama pasti Bapak Ibu semuanya harus semangat. Semangat ini sangat utama sekali seperti yang tadi Pak Irfana sudah sampaikan. Semangat apa saja? Semangat untuk belajar, niatkan untuk belajar, tidak usah memikirkan ini tugas, ini beban, tidak, tapi semangat untuk belajar. Kemudian semangat untuk mengerjakan pra-pembelajaran, tugas-tugas yang ada di pembatik level 4 ini. Kemudian semangat juga menghasilkan karya. Silahkan buat karya apapun Bapak Ibu, silahkan,
Bapak Ibu buat karya sebanyak-banyaknya, share. Jangan lupa hashtagnya. Ya, jadi tips saya yang pertama ini semangat sangat penting sekali. Kalau tidak semangat, ya pasti Bapak Ibu jadinya stuck, tidak berjalan, nggih. Oke, saya lanjutkan. Selain semangat, oh ya, ini sedikit contoh saja. Dengan mengikuti pembatik ini, saya jadi semangat untuk mencoba berbagai yang membuat saya penasaran, berbagai video. Ini beberapa video yang saya buat. Yang itu di sini yang tadi saya sampaikan ada naskah buku terintegrasi rumah belajar, ada penjelasannya. Kemudian saya juga pembelajaran flip classroom. Di sini ada rangkaian kegiatan pembelajarannya. Ini saya buat saat pembatik level 3 tahun kemarin. Ini saat saya edit itu hampir belum selesai saat mau ending deadline-nya. Tapi saya kebetulan dimotivasi oleh Duta Rumah Belajar Jawa Tengah, Bapak Tukijo dan Pak Fru, lalu memotivasi semua sahabat rumah belajar. Ayo, sudah mau deadline, ayo semangat. Nah, akhirnya alhamdulillah selesai video ini. Kemudian juga beberapa yang lainnya saya ingin belajar, ingin mencoba. Ini mungkin biasa saja bagi Bapak Ibu yang lain, tapi bagi saya kemarin saya mengenal ini karena pembatik. Jadi saya penasaran, semuanya saya buat, saya unggah di media sosial. Walaupun saat itu tidak ada tugas untuk membuat naskah buku terintegrasi rumah belajar, tidak ada tugas untuk membuat vlog terkait model pembelajaran yang dilakukan di kelas terkait dengan rumah belajar. Tidak ada tugas itu karena tahun lalu adalah tugasnya lebih difokuskan ke membuat video pembelajaran serta untuk sosialisasi. Ya, ini contoh yang lainnya. Sosialisasi tidak hanya di tatap muka, kalau tahun lalu mungkin video conference masih jarang. Kemudian saya melakukannya via YouTube, sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Dan karena saya saking penasarannya, saya buat video pembelajaran, walaupun tidak ada tugas pembatik, saya buat di sela-sela pembatik, antara pembatik level 2 dan pembatik level 3. Oke, kemudian tips berikutnya selain semangat Bapak Ibu yaitu kerjakan dengan maksimal. Jika tugas pembatik level 4 ini ada kriteria untuk sosialisasi minimal 100 peserta misalnya. Jangan difokuskan minimalnya, tapi kerjakan dengan maksimal. Kalau bisa 200, kenapa tidak 200? Kalau bisa 1000, kenapa tidak 1000? Jangan fokus ke minimal, tapi lakukan dengan maksimal semampunya Bapak Ibu. Ya, ini contoh kegiatan yang saya lakukan di pembatik level kemarin, level 3 atau tingkat provinsi, sosialisasi kolaborasi bersama rekan saya. Ya, kalau mungkin dihitung sosialisasi sudah cukup, tapi karena saya ingin melakukan dengan maksimal, saat penulisan soal juga saya menyelipkan rumah belajar, dimanapun saya mencoba untuk menyelipkan rumah belajar. Selanjutnya, karena di pembatik level akhir ini ada tugasnya, jadi kerjakan tugas sesuai dengan ketentuan. Nah, ini banyak sekali peserta yang mengikuti pembatik, tapi mengerjakan tugasnya belum begitu sesuai dengan ketentuan. Ini hanya sekilas saja mengingatkan kepada sahabat rumah belajar terkait tugas pra pembelajaran. Silahkan dicermati berkas yang harus dikirim, kemudian diunggahnya kemana, karena masih kadang ada yang bertanya, padahal sudah jelas ada di kelas pembatik level 4-nya. Jadi silahkan kerjakan harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu minimal, kerjakan boleh lebih dari itu menurut saya. Kemudian ada tugas akhirnya, ada vlognya di situ sudah jelas sekali ketentuannya. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti ketentuan tersebut. Jadi yang utama untuk vlog di sini materi yang disajikan tentang bagaimana mensosialisasikan program portal rumah belajar, bagaimana inovasi pembelajaran
implementasi mata pelajaran yang diampunya. Silakan Bapak Ibu, apakah sudah menyelesaikannya atau masih proses? Semoga lancar sampai sebelum deadline nanti. Kemudian untuk tugas akhirnya juga materinya harus interaktif terkait grupnya. Kemudian yang disajikan itu terkait inovasi pembelajaran, Bapak Ibu amati. Kemudian atau implementasi mata pelajaran yang diampunya dengan memanfaatkan layanan daring. Sudahkah seperti itu? Kemudian ada tugas akhir yang ketiga, yaitu kegiatan tatap maya. Materinya itu terkait dengan inovasi pembelajaran atau implementasi mata pelajaran yang diampunya dengan memanfaatkan layanan Pusdatin. Ya, ini hanya sekilas, mungkin sudah ada yang selesai mengerjakannya, mau memaksimalkannya lagi, boleh Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, semua karya, bukan kerjakan ya, nanti kalau kerjakan kesannya nanti, aduh tugas berat. Silakan Bapak Ibu menghasilkan karya itu yang kreatif, yang lain melihatnya, yang membuat orang menjadi ingin membacanya, yang inovatif. Boleh meng-ATM dari karya temannya, dimodifikasi, diinovasikan menjadi lebih menarik lagi. Jadi usahakan karyanya itu, ini tips terinovatif mungkin ya Bapak Ibu, usahakan itu karyanya berbeda dengan yang lain, jadi yang kreatif dan inovatif. Ya, ini contoh kegiatan saya tahun lalu melalui Facebook, saya sosialisasi, selain YouTube juga melalui Facebook. Kemudian selain itu, saya juga menulis blog, ada seperti blognya Pak Sigit. Tahun lalu saya belajar menulis blog karena disemangati oleh blog itu dulu belum ada di tugas, tapi saya mencoba untuk belajar menulis blog di PA juga. Tidak hanya minimal, lakukan semampu Bapak Ibu, semaksimal mungkin. Terkait tugas lainnya juga, yang khusus itu saat pembatik level 3 adalah membuat video pembelajaran. Jadi cerita sedikit Bapak Ibu. Saat level tahun lalu itu juga hampir deadline, penyemangat Duta Rumah Belajar tahun 2018 dan tahun 2017, Bapak Fahrudin dan Bapak Tukijo selalu menyemangati SRB. Silakan dikerjakan. Nah, sebelum deadline itu malam harinya saya itu sampai demam Bapak Ibu. Saya sampai demam, sudah mau nyerah, tapi sudah di tengah jalan istilahnya. Sudah tinggal sedikit lagi. Editan saya kebetulan agak, ya karena saya baru pertama, menurut saya agak ruwet. Sudah banyak cuttingnya, mau saya ulang dari awal juga lama. Nah, jadi karena saya ingin melakukan yang semaksimal mungkin, saya lakukan semaksimal mungkin dan alhamdulillah videonya jadi sebelum deadline di pembatik level 3. Terima kasih kepada Duta Rumah Belajar yang sudah menyemangati saya. Akhirnya video saya selesai sebelum waktunya, in time. Dan ya itu, sampai saya demam, karena saking semangatnya demam itu nggak terasa. Setelah selesai saya baru, aduh, ya seperti inilah. Tapi saya sangat senang luar biasa jika sudah selesai, saya nggak mikir, saya mau jadi duta, enggak, yang penting selesai. Rasanya sudah senang sekali. Tidak terpikir, malah sama sekali tidak terpikir untuk dapat laptop, karena ya saya hanya ingin melakukan yang semaksimal mungkin, dan yang membuat saya penasaran, saya lagi bikin video, penasaran hasilnya kayak apa. Saya sedang membuat ini, kayak apa, penasaran saja. Oke, mungkin itu tips-tipsnya yang inovatif.
Bapak Ibu semua ya sahabat rumah belajar sekarang yang tahun 2020 itu keren-keren sekali, sudah ada tugas blognya otomatis jadi blognya nanti yang belum punya jadi punya, belum terbiasa dengan vlog jadi terbiasa membuat video, kemudian ada juga sosialisasi yang keren-keren juga sekarang menggunakan via Vicom juga sangat bertebaran sahabat rumah belajar melakukan sosialisasi. Ya seperti itu Bapak Bayu, jadi yang berbeda dengan yang lain, lakukan dengan semaksimal mungkin yang kita bisa untuk menghasilkan karya, bukan terfokus untuk mengerjakan tugas, tapi terfokus untuk menghasilkan karya. Seperti itu Bapak Bayu, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Asih. Bisa disimpulkan tipsnya yaitu semangat untuk belajar, semangat untuk mengerjakan tugas, semangat untuk menghasilkan karya dan membuat video, serta kerjakan tugas dengan maksimal dan kerjakan sesuai dengan ketentuan, serta tips untuk menjadi duta rumah belajar terinovatif ini, kata Ibu Asih tadi, menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif, berbeda dari yang lain. Selanjutnya Pak Fahrul. Baik, terima kasih Pak Bayu ya. Tadi penjelasan luar biasa dari Bu Asih ya. Lakukan semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya. Ini suatu ungkapan yang luar biasa buat kita, memotivasi kita para sahabat rumah belajar seluruh Indonesia. Baik Pak Sigin, kembali lagi ya. Pertanyaan ketiga yaitu apa saja kira-kira Pak mimpi terbesar duta terinovatif untuk membesarkan rumah belajar secara nasional Pak, menurut Bapak nih, kira-kira Pak? Oke, terima kasih Mas. Oke, saya share lagi ya. Nah ini, jadi kalau saya pengen menjadikan rumah belajar menjadi sesuatu yang besar, itu diri saya juga nggak akan bisa, karena sebuah form rumah belajar itu adalah punyanya negara, punyanya kementerian, dan itu dia akan besar sendiri sebenarnya. Tetapi untuk menjadi besar adalah butuh namanya influencer seperti kita. Jadi kita itu adalah influencer atau agen-agen pembelajaran yang akan senantiasa mengawal dari perjalanan rumah belajar itu sendiri. Jadi kalau saya sendiri, ketika ditanyakan, ini pernah ditanyakan oleh dulu Mas Jazim sama Mbak Ai pada saat ini pada saat seleksi kita kan juga diwawancara untuk DRB 2018, semua kita diwawancara. Jadi 35 orang itu semua dikasih pertanyaan dalam sebuah diskusi. Apa mimpi besarmu ketika jadi rumah belajar? Jadi kalau saya, mimpi besar saya adalah saya ingin komunitas rumah belajar Camp Dikbud itu hidup kembali, punya nyawa, punya ruh. Kenapa? Karena memang saya selaku pada saat itu salah satu influencer. Kalau dulu dikatakan bukan influencer ya, agen dari rumah belajar melalui komunitas rumah belajar, itu salah satu teman-teman yang giat aktif melakukan sosialisasi rumah belajar di daerah-daerahnya, terutama pada saat itu difasilitasi oleh Balai Tekom masing-masing provinsi. Sehingga pada saat awal itu rumah belajar itu kita langsung dipanggil di Pustekom, dan untuk komunitas rumah belajar sendiri dibentuk pada tahun 2011 tanggalnya 20 Agustus. Pada saat itu dibentuk di Hotel Mirah Bogor. Itu punya tujuan adalah kita sebagai garis terdepan untuk melakukan sosialisasi rumah belajar. Jadi untuk saya sendiri, ketika saya dikatakan inovatif, pada saat inovatif itu ya ketika di event itu. Ketika sudah selesai event dan kita kembali ke daerah masing-masing, kita itu sama dengan duta belajar yang lainnya. Jadi hanya di saat satu event, saat kita penerimaan penghargaan, setelah pulang ke rumah kita adalah satu keluarga dan semua teman-teman itu inovatif. Dan kenyataannya banyak sekali teman-teman di DRB 2018 itu yang lebih menonjol daripada saya setelah menjadi agen pembelajaran di masing-masing provinsi. Dan mereka luar biasa, ada Bunda Iriani, ada Cak
Cak Rahmat, ada Bu Hastuti, dan hampir semua teman-teman luar biasa. Dan alhamdulillah untuk keluarga DRB 2018 itu punya orang-orang muda yang kreatif. Saya ternyata di DRB 2018 adalah orang termasuk usia tua. Maka saya akan memberi kesempatan pada mereka-mereka yang muda untuk berkreativitas, dan kita mendukung dan mengikuti, dan nantinya pada saat itu tidak muncul kreasi yang lainnya, saya akan munculkan kreasi yang lainnya. Jadi misalkan kayak yang saya lakukan tadi di presentasi itu, di awal itu adalah saya menggunakan namanya H5P, kemudian saya juga membuat ini untuk pembuatan laporan yang saya tambahkan tadi, itu adalah saya menggunakan flipbook dan sebagainya. Itu adalah salah satu tujuan membesarkan rumah belajar. Kenapa? Karena nanti ketika kita bisa seperti ini, kita nanti di daerah-daerah, orang-orang yang kreatif, inovatif, pasti akan dipakai untuk sebagai narasumber di banyak sekolah. Dan ketika kita membawakan sebagai narasumber ke sekolah-sekolah itu, jangan lupa kita juga sebagai istilahnya tangan kanan rumah belajar. Kita menyampaikan istilahnya, kalau saya sering mengambil istilah yang sering dipakai oleh teman saya, Cak Rahmat. Dalam setiap pelatihannya, apakah pelatihan AR, misalkan pelatihan Smart Up Creator, dia selalu di belakangnya adalah terintegrasi rumah belajar. Pelatihan misalkan artikulis storyline, terintegrasi rumah belajar. Pasti di situ kita juga akan selalu membuat rumah belajar didengung-dengungkan dimanapun ketika kita menjadi narasumber. Dan saya seringnya kalau di Gunung Kidul mungkin atau di Jogja, saya sering menjadi narasumber untuk kegiatan PJJ. PJJ pun kadang-kadang ketika kita diminta sekolah untuk menggunakan Kelasmaya, kita pakai Kelasmaya. Tapi ketika kita menggunakan misalkan Google Classroom, maka yang kita bawakan adalah Google Classroom terintegrasi rumah belajar. Kenapa? Karena Google Classroom itu adalah kelas kosong. Materi-materinya semua bisa ditarik dari rumah belajar, dari konten rumah belajar, yang sesuai dengan KIKD yang memang kita bikin seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita membesarkan rumah belajar, itu adalah salah satunya adalah setiap dari SRB dan DRB, mari kita terus belajar dari teman, belajar dari anak-anak muda, belajar dari siapapun, dan apalagi dari Pustekom itu kita akan selalu dibekali dengan ilmu. Ketika saya ketemu pertama dulu dibekali dengan cara membuat naskah. Ketemu kedua saya dibekali bagaimana membuat animasi menggunakan Flash. Ketemuan ketiga saya diajarin bagaimana menggunakan ActionScript 3 untuk Adobe Flash. Ketemuan berikutnya saya diajarin membuat APK dari Adobe Animate. Kemudian pertemuan berikutnya ketika saya sudah ada di Duta Rumah Belajar, di situ diajarin articulate storyline oleh teman-teman, kemudian diajarin juga Smart App Creator dan lain sebagainya, dan itu akan selalu mengembangkan kita. Dan ketika kalau memang kita maksimal dalam belajarnya, kita akan dipanggil oleh sekolah-sekolah untuk menyampaikan ilmu yang sesuai dengan bidang kita. Dan disitulah letak kita sebagai agen rumah belajar, paling tidak menyisihkan untuk sosialisasi, menyampaikan link-linknya dan sebagainya. Dengan ketika kita melakukan pelatihan, itu jangan lupa terintegrasi dengan rumah belajar. Maka kita sudah paling tidak ada peran kita dalam membesarkan rumah belajar, baik itu tingkat sekolah, mungkin tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kalau sekarang memungkinkan tingkat nasional karena kita sering melakukan video conference seperti ini yang bisa mencakup di seluruh nasional. Mungkin itu, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Sigit ya penjelasan atau pemaparan luar biasa. Ya tadi mimpi-mimpi terbesar dari Pak Sigit ya tentang menjadi duta terinovatif ke depannya buat rumah belajar, di mana kita ini adalah sebagai influencer atau agen-agen perubah rumah belajar sebagai perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemdikbud tentunya. Jadi tadi mimpi terbesar dari Pak Sigit adalah ingin komunitas rumah belajar Kemdikbud itu hidup kembali, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat sebuah laporan atau presentasi yang unik tentunya, yang menarik,
dengan aplikasi-aplikasi yang berbeda gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah mimpi terbesar dari Pak Sigit adalah kita harus selalu mengintegrasikan rumah belajar dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, khususnya mungkin sahabat rumah belajar saat ini ketika melakukan sosialisasi di lapangan tentunya perlu mengintegrasikan segala sesuatunya kegiatan dengan rumah belajar. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Pak Sigit ya, tentunya dari mimpi terbesar beliau untuk rumah belajar secara nasional. Baik, Pak Bayu silakan. Terima kasih Pak Fahrul Rozi. Selanjutnya saya memberikan pertanyaan ketiga kepada Ibu Asih. Pertanyaan ketiga adalah apa saja mimpi terbesar Ibu Asih sebagai Duta Rumah Belajar Terinovatif tahun 2019 untuk membesarkan rumah belajar secara nasional. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih sekali Bapak Bayu. Oke, baik Bapak Ibu, suara saya jelas nih karena sinyalnya tadi sempat jelas Ibu. Keluar. Oke, terima kasih untuk impian saya terhadap rumah belajar. Kalau impian saya sebagai Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tentu ingin membumikan di daerah Jawa Tengah. Kalau secara nasional tentu ingin semua Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia itu tidak hanya mengenal tapi juga mengaplikasikan rumah belajar dalam pembelajaran di kelasnya. Serta untuk seluruh peserta didik juga memanfaatkan produk-produk Pusdatin khususnya rumah belajar dalam pembelajarannya. Apalagi sekarang adalah pembelajaran jarak jauh, banyak yang sudah menggunakan manfaatkan rumah belajar. Kemudian undian ke depan, rumah belajar semoga semakin kaya konten-kontennya dengan hasil karya dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini dan Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Karena semua isi konten yang ada di rumah belajar itu menunggu kita Bapak Ibu untuk kita buat karya, kemudian kita input di rumah belajar untuk memperkaya kita dan dari kita digunakan untuk peserta didik kita dan juga peserta didik di seluruh Indonesia. Tentunya karyanya yang keren-keren karena saya lihat semakin ke sini hasil karya Bapak Ibu guru memang makin keren-keren. Ya, jadi seperti itu Bapak Bayu, semua Bapak Ibu guru di Indonesia karena ada yang belum mengenal rumah belajar. Kadang kalau sosialisasi ada yang masih apa itu rumah belajar? Nah, ada yang rumah belajar kayaknya pernah dengar. Ya, ada yang sudah pernah dengar tapi kurang begitu paham penggunaannya. Nah, semoga untuk ke depan semua Bapak Ibu guru mengenal rumah belajar, memanfaatkannya, mengaplikasikannya dalam pembelajaran, serta menjadi konten kreator, menjadi pengunggah karya di rumah belajar itu sendiri. Pasti kebanggaan tersendiri bagi Bapak Ibu yang sudah mengunggahkan karyanya di rumah belajar dan dimanfaatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Untuk peserta didik juga, monggo Bapak Ibu kita kenalkan peserta didik dengan rumah belajar, kita manfaatkan produk kita sendiri untuk pembelajaran kita. Seperti itu Bapak Bayu. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya sangat luar biasa sekali. Dapat saya simpulkan yaitu agar semua Bapak dan Ibu guru Nusantara tetap selalu mengaplikasikan, memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar, begitu juga untuk peserta didiknya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Fahrul Rozi. Terima kasih Pak Bayu. Baik Pak Sigit, masih bersama saya Pak. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Siap. Baik Pak, selanjutnya Pak, kira-kira apa sih Pak kendala yang pernah dialami Pak saat menjalani kegiatan pembatik dulu Pak? Dan mungkin ceritakan kepada kami semua mungkin Pak cara-cara mengatasi atau solusi untuk mengatasi kendala tersebut mungkin Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kalau masalah kendala pembatik itu saya malah ada di level 1, level literasi. Jadi kalau di level 2, 3 itu mudah. Level 1 yang paling susah. Kenapa kalau saya mengatakan level 1 paling susah bagi saya? Karena di level 1 itu adalah kita harus belajar materi yang sangat banyak.
Jadi posisi saya sudah usianya lebih dari 40 tahun. Kemudian bacaannya banyak. Nah, itu bagi saya kendala paling besar adalah ketika kita mau belajar membaca dan menghadapi tes atau ujian itu sendiri. Jadi di level 1 kan kita memang belum ada pertemuan pada saat itu, 2018. Di 2020 kayaknya juga sama ya di level 1. Jadi saya merasa paling susah itu ada di level 1. Tetapi bukan masalah bagaimana menggunakan browser, bagaimana menggunakan rumah belajar, kemudian fitur-fitur di rumah belajar, itu bukan. Tetapi karena di level 1 penilaian utama adalah nanti kita harus lulus minimal nilai 70 dengan berarti ya kita harus akurat lah 70 itu. Maka pada saat itu saya juga pusing juga karena kita harus membaca modul yang banyak, ada 4 modul. Dan solusi yang saya lakukan adalah saya pada saat itu mungkin beda dengan teman-teman yang lainnya. Saya pada saat itu harus saya print out. Jadi modul itu saya print out, benar-benar saya print out dalam bentuk teks, kemudian habis itu saya baca, saya stabilo, habis saya stabilo masih kemudian saya rangkum lagi, saya resume, saya tulis ulang sehingga lebih ringan, sehingga pada saat tes ya mohon maaf, sehingga pada saat tes itu kita akan lebih siap lah, lebih siap menghadapi tes pada level 1. Sehingga ketika level 1 lewat, alhamdulillah, karena untuk level kedua kan sudah ada prakteknya. Ketika sudah ada praktek, maka modulnya akan berkurang. Nah, itu mungkin tipe-tipe setiap orang mengalami kendala yang berbeda-beda. Untuk saya sendiri, kendala yang paling berat saya hadapi itu ada di level 1. Untuk di level selanjutnya, itu adalah tinggal motivasi semangat kita yang dari diri kita, terutama kalau di level 3, kalau 2018 level 3 itu kayak sekarang level 4-nya di 2020 ya. Jadi muara terakhir ketika mau menjadi DRB itu di level 3. Jadi di level 3 ini kendala-kendala saya hadapi adalah saya harus ini. Sebenarnya tidak berat, tapi saya harus mengamati pergerakan teman. Nah itu, biar sukses itu harus mengamati pergerakan sama-sama SRB. Jadi pada saat itu dari 30 orang itu saya hanya mengamati beberapa orang yang memang karena selalu harus di-linkkan atau di-linkkan ke medsos, kan kita akan tahu pergerakan teman-teman kita. Dan kemudian yang kedua adalah karena penilaian pada saat itu salah satunya adalah di pena.belajar.kemdikbud, maka harus saya mencari semua di pena itu teman-teman dari Jogja yang kira-kira sudah ngisi artikel siapa. Nah, ketika di situ ada teman yang ngisi 1 artikel, maka saya pasti akan mengisi 2 artikel. Ketika teman ngisi 3 artikel, saya pasti akan mengisi minimal 5 artikel. Nah, jadi saya cuma pada saat itu biar lolos dari Jogja, saya harus lebih banyak mengisikan artikel di pena belajar. Kemudian yang berikutnya, pada saat itu salah satu penilaian di level 3 adalah kelas maya. Maka untuk kelas maya, saya membuka ada 18 kelas maya pada saat tahun 2018, dan kelas mayanya modelnya adalah blended learning. Kenapa blended learning? Pada saat itu kan tidak seperti sekarang. Kita masih bisa masuk pertemuan luring dan lain sebagainya. Kalau di Jogja sampai sekarang kita masih daring BDR. Sehingga pada saat itu saya bisa, karena saya juga di lab kami itu ada 3 lab komputer dan kebanyakan dipakai hanya ketika tes, maka pada saat pembelajaran daring blended learning menggunakan plasma ya, kita ada kesempatan yang besar di SMP saya. Sehingga itu salah satu yang memudahkan ketika di level 3. Nah, dengan melihat kekuatan teman-teman yang lainnya, saya pada saat itu, ini kendalanya lebih mudah daripada ketika saya level 1. Karena level 1 itu harus memang belajar lah. Terima kasih Mas Fahil, saya berikan lagi. Siap, terima kasih. Baik, Pak Sigit ya luar biasa tadi, di mana beliau punya kendala-kendala juga ya, mungkin ini jadi pelajaran.
nantinya buat para kita SRB ya tentunya seperti Pak Sigit tadi, beliau di level 1 tentunya kendala beliau itulah mempelajari materi yang sangat banyak ya, sama seperti kita mungkin harus rutin membaca kemudian menjalani tes gitu. Selanjutnya apa? Beliau melakukan solusi dengan melakukan apa? Print out semua modul-modul, kemudian beliau baca, tentunya di stabilo kembali, selanjutnya dirangkum ya, sampai dirangkum disimpulkan mana kira-kira poin yang paling penting gitu. Sehingga saat tes kita lebih siap gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Ketika beliau menghadapi level selanjutnya itu tinggal bagaimana motivasi dan semangat kita. Ya tentunya seperti dikatakan Pak Sigit tadi ya, kalau kita sekarang mungkin di masa beliau itu level 3 ya. Di masa kita sekarang teman-teman mungkin di level 4 itu kita harus mengamati pergerakan teman nih. Ya, jadi atur strategi tentunya ya. Atur strategi jangan sampai disilang sama kawan kan gitu ya, ibarat main bola kita ditilang ya kan, disilang sama kawan. Jadi betul-betul mengatur strategi bagaimana kita yang harus maju ke depan gitu ya. Kemudian ya tentunya bagaimana kita juga mengisi artikel-artikel di Pena Belajar tentunya ya, sering mengisi atau rajin berbagi tentunya. Kemudian memanfaatkan model pembelajaran inovatif di dalam setiap sosialisasi kita ya, baik itu di kelas maya, mungkin dengan kondisi sekarang ya tentunya bisa dengan flipped classroom dan sebagainya. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya Pak Bayu, silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Fahrul Rozi. Tidak terasa ini adalah pertanyaan terakhir yang saya berikan kepada Ibu Asih Prihatin. Nah, di pertanyaan terakhir ini Bu, saya ingin bertanya kira-kira apa kendala yang pernah Ibu Asih alami dalam kegiatan pembatik? Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala saat pembatik? Karena posisi sekarang sahabat rumah belajar sedang menyelesaikan tugas pembatik level 4, yaitu level berbagi. Semoga berdasarkan dari apa yang Ibu sampaikan dan Ibu bagikan pada malam hari ini bisa menjadi motivasi bagi sahabat rumah belajar Nusantara. Dipersilakan Ibu. Suara saya terdengar Bapak Bayu? Siap, baru terdengar Bu. Dipersilakan. Oh iya. Ya, terkait dengan kendala yang saya alami di pembatik tahun lalu, tahun 2019, alhamdulillah untuk kendala-kendala yang berat saya tidak mengalaminya, semuanya alhamdulillah kendala-kendala ringan saja, karena mungkin saya mengikuti pembatik ini dengan semangat, jadi ya alhamdulillah ringan-ringan saja. Seperti yang pernah disampaikan oleh seseorang, katanya itu tidak ada masalah, yang ada hanyalah solusi. Jadi setiap kita mengalami atau mendapati kendala, cari solusinya. Di pembatik level 1, Pak Sigit sudah nge-print modul, kemudian menstabilo dan merangkum. Saya juga sama di pembatik level 1, saya nge-print, saya baca sama juga berkali-kali. Kemudian saat ujian saya buka juga modulnya. Nah, kalau ada yang tidak keluar di modul, tidak usah khawatir. Sekarang udah zamannya internet, silakan cari di internet Bapak Ibu, itu tipsnya. Gitu. Kemudian di pembatik level 2, ini sedikit kendala ini. Di pembatik level 2 ada tugas membuat video. Ini adalah pertama kali saya mengedit menggunakan komputer, sedangkan komputer komputer yang entah apa itu namanya. Belum komputer yang seperti saat ini, masih jadul sekali saat saya menggunakan komputer untuk mengedit video di pembatik level 2. Jadi di situ saat saya menayangkan video editan saya, walaupun 10 detik mau saya tayangkan di editan itu, berjalannya pelan sekali. Jadi saya kalau mengedit sampai malam, sampai jam 2, itu mungkin kendalanya, tapi nggak kerasa karena saya melakukannya dengan senang. Alhamdulillah di pembatik level 2 videonya selesai setelah beberapa malam lembur. Kemudian di pembatik level 3, kebetulan sudah ada laptop. Nah, di pembatik level 3 kebetulan sudah ada laptop. Di situ saya bertemu teman-teman, temannya itu membawa kamera-kamera yang bagus-bagus di tingkat provinsi. Nah, saya minder, saya hanya membawa HP. HP-nya pun HP jadul sekali, teman-teman. Jadi untuk video, tapi kualitas gambarnya kurang begitu bagus. Kebetulan teman sekelompok saya
Pak Klik mau meminjamkan HP untuk teman sekelompoknya. Jadi kita bekerja sama satu kelompok, di situ saling bekerja sama membuat video. Itu video saya menggunakan HP-nya Pak Klik. Teman-teman saya semuanya HP-nya sudah bagus-bagus, kameranya bagus. Alhamdulillah ada teman yang berbaik hati meminjami HP untuk video, merekam video 4 peserta pembatik karena satu kelompok ada 4. Setelah itu di pembatik level berikutnya, di saat menjadi duta rumah belajar, di situ juga laptop saya sebenarnya sudah mulai ngehang lagi karena bertambahnya aplikasi. Nah, tidak apa-apa laptop saya ngehang, nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa dipakai. Ternyata dengan laptop saya yang hang, kemudian kamera saya yang jadul dibandingkan teman-teman saya, di balik semua itu saya nggak apa-apa lah, saya belum bisa beli, yang penting saya bisa menggunakannya. Kemudian saya sebenarnya mau membeli, ini cerita jadinya, saya sebenarnya mau membeli kamera sebelum saya melakukan video, membuat video pembelajaran. Saat saya mau membeli kamera, saya sudah masuk toko, sudah tanya, dan setelah saya tahu harganya, saya langsung mundur. Ini kendala atau bukan ini? Setelah tahu harganya, saya langsung mundur, Bapak Ibu. Nah, video pembelajaran berikutnya menggunakan HP, kemudian laptop saya yang pelan-pelan itu tetap saya gunakan walaupun sampai malam karena berjalannya pelan sekali. Saya anggap itu bukan tantangan karena ya adanya saya seperti itu, insya Allah nanti saya berniat ingin membeli laptop yang lebih baik lagi dan juga ingin membeli kamera, itu impian saya. Saya nggak pakai atau terpilih menjadi duta rumah belajar. Kemudian ternyata di Jakarta saya terpilih menjadi duta rumah belajar yang terinovatif. Nah, ini mungkin kebetulan atau bagaimana, saya mendapat kamera di situ. Saya merasa, kok seperti mimpi ini. Saya mau beli kamera, sudah tanya ke toko, tahu harganya sekian juta, saya balik cuma ngalamun saja. Ternyata, ternyata alhamdulillah mendapat hadiah kamera. Kemudian juga teman-teman semua yang duta rumah belajar juga mendapat laptop. Saya sama sekali tidak memikirkan menjadi duta dapat laptop. Dan ini juga hadiah yang sangat saya bersyukur sekali karena kebetulan laptop saya yang mulai agak pelan juga di situ. Jadi alhamdulillah kendala-kendala yang saya alami mungkin tidak begitu besar, tapi saya berusaha untuk mencari solusinya. Saya tetap terus, yang penting semangat, insya Allah semua kendala itu ada jawabannya, ada solusinya, dan semua yang kita kerjakan insya Allah yang di atas tahu, dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita kalau kita memang berniatnya baik insya Allah. Seperti itu Bapak Bayu. Ya, terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali. Jadi tidak ada kendala yang begitu besar, hanya kendala-kendala kecil seperti Ibu sampaikan. Jadi ketika ada kendala segera cari solusinya. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber hebat kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Sigit Suryono dan Ibu Asih Prihatin, Duta Rumah Belajar Terinovatif tahun 2018 dan 2019 yang sudah memberikan kita motivasi dan cerita-cerita menarik pada malam hari ini. Sekarang selanjutnya saya berikan kepada host kita kembali, yaitu Bapak Vektor Realita Adi Topo untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Faru Rozi atas pendampingannya pada malam hari ini.